Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau peliharakan kami. Dan terima kasih untuk hari ini kembali kami dapat membaca firman-Mu dan merenungkan. Agar firman Tuhan senantiasa menjadi pandu di dalam kehidupan kami, di dalam perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kembali saya ingin mengajak kita untuk membaca dari kitab Roma pasal 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan dua cerita yang merupakan kisah nyata yang memberikan inspirasi kepada saya, dan dua cerita itu memberikan pengalaman tentang bagaimana seseorang itu hatinya dipimpin oleh Tuhan, atau dengan kata lain, seolah-olah Allah itu yang merajak di dalam hatinya sehingga ia mampu berbuat atau mengambil keputusan-keputusan yang indah, keputusan yang jarang orang bisa melakukannya gitu. Jadi yang pertama adalah seorang bapak pendeta gitu. Ia bertugas di Sukabumi. Lalu kemudian sebagai pendeta yang terkait dengan sinode klasis dan sebagainya, itu dia tentu berkegiatan bukan hanya di kota di mana ia bertugas, ya, katakanlah di Sukabumi itu. Tapi kadang-kadang ia harus pergi ke kota lain seperti Bandung, atau kadang-kadang dia harus pergi ke Jakarta untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sana terkait dengan jabatannya sebagai seorang pendeta. Apa yang menarik buat saya adalah kisah mengenai kebiasaan Pak Pendeta ini. Kalau dia mau ke Bandung ataupun juga ke Jakarta, entah itu untuk rapat, untuk sidang, dan lain-lain, ia selalu bertanya kepada anggota jemaatnya yang ia tahu bahwa anggota jemaatnya ini punya keluarga, entah di Bandung, entah di Jakarta. Dan bisa saja anggota jemaatnya ini punya kebutuhan-kebutuhan tentang keluarganya yang di Bandung, atau keluarganya di Jakarta, atau keluarganya di kota lain. Jadi biasanya kan jadwal itu kita sudah tahu ya Bapak Ibu, kapan jadwal kita akan ke Bandung, kapan jadwal kita akan ke Jakarta. Nah, Pak Pendeta ini tidak berangkat sendiri saja atau dia berangkat dengan keluarganya saja, enggak. Tiap kali dia sudah tahu bahwa dia akan punya jadwal ke Bandung atau punya jadwal ke Jakarta, ia akan datangi beberapa anggota jemaat yang ia tahu mereka punya keluarga di Bandung, atau mereka punya keluarga di Jakarta, atau mereka sering punya kebutuhan-kebutuhan di Bandung atau di Jakarta atau di kota lain itu. Dia akan bertanya, dia akan beritahu mereka bahwa tanggal ini dia akan bertugas di Bandung, tanggal ini akan bertugas di Jakarta, akan berangkat dari kota tersebut, hari apa, jam berapa, dan barangkali anggota jemaatnya ini mau ikut atau ada kebutuhan di Bandung. Lalu kemudian nanti sampai di Bandung atau di Jakarta, ia berpesan bahwa kalau urusan-urusan sudah selesai dan urusan beliau juga sudah selesai, maka ia akan menjemput jam segini, sehingga mereka akan kembali ke kota mereka secara bersama-sama. Menurut saya menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Ini sepertinya perbuatan kecil ya, hal kecil. Cuman mau pergi kota lalu kemudian mengajak atau memberitahukan beberapa orang yang punya kebutuhan untuk pergi bersama dan pulang bersama. Sepertinya hal kecil, tapi buat saya hal besar. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara, pasti tindakan kecil ini, sekalipun kita bilang kecil, ada sebagian kenyamanan atau pengorbanan dari diri Pak Pendeta ini yang ia berikan kepada beberapa anggota jemaat yang biasanya punya kebutuhan di kota-kota yang saya sebutkan tadi, entah Bandung, entah Jakarta. Dan kemudian bukan cuma itu, dia juga menyesuaikan jadwalnya dengan kebutuhan dari anggota jemaatnya ini. Bapak Pendeta ini mau repot,
dia mau meluangkan waktunya, mau menghubungi beberapa anggota jemaatnya, dia mau menjelaskan mengenai kegiatannya, dan dia juga berkenan untuk berbagi di mobil. Keluarganya sendiri juga mendukung keputusan Pak Pendeta ini untuk berbagi mobil dengan orang lain atau anggota jemaat, jalan bersama dengan mereka. Bisa saja Bapak Ibu Saudara orang nggak mau ngerepotin, bikin sempit mobil, kendaraan dan sebagainya. Belum lagi kalau orang memikirkan hitung-hitungannya, nanti kalau berhenti makan dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tapi enggak, Pak Pendeta dan keluarga ini rela untuk berbagi dengan anggota jemaatnya. Lalu juga Bapak Ibu Saudara, saya punya pengalaman di jemaat sebelumnya yang saya melayani. Ada saja anggota jemaat, baik itu aktivis sebagai penatua atau aktivis kegiatan-kegiatan gereja lah, pokoknya mereka orang-orang yang ingin supaya gereja itu bertumbuh. Tiap kali kalau ada kegiatan-kegiatan gereja, mereka selalu dengan rela menawarkan mobil pribadi mereka. Dan apalagi kalau mereka berangkat itu sudah otomatis pakai mobil mereka. Gitu. Tidak akan pakai mobil gereja, prioritas pakai mobil mereka, karena ya memang mereka juga lebih nyaman nyetir mobil sendiri. Kan biasanya Bapak Ibu mobil itu kalau pegangan kita sendiri jauh lebih enak ketimbang mobil yang gonta-ganti dipegang oleh banyak tangan gitu. Dan dengan demikian mereka pasti akan mengorbankan beberapa hal, baik waktu mereka, tenaga mereka, mengorganisir orang-orang yang mau berangkat bersama, mengingatkan dan seterusnya. Bahkan, yang menarik sekali Bapak Ibu, selalu istrinya itu menyediakan cemilan di mobil. Belum lagi juga menyediakan minum, karena sadar bahwa kita manusia ini jangan sampai kekurangan air. Sampai segitunya gitu. Saya pelajari bertahun-tahun dengan anggota jemaat seperti ini. Dan kalau itu rombongannya butuh banyak orang, mereka rela, si A pakai mobil saya, si B juga pakai mobil saya, si C juga pakai mobil saya. Jadi itu bisa kita iring-iringan 3, 4, 5 mobil bersama-sama, dan itu untuk kebutuhan pelayanan gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berpikir bahwa kalau bukan Tuhan yang memimpin hati, tidak mungkin orang sanggup untuk melakukan hal itu. Orang sanggup untuk mengambil keputusan yang tidak banyak manusia bisa melakukannya, itu kalau ada Tuhan di dalam dirinya. Dan pada saat ini saya ingin membagikan Bapak Ibu kepada Bapak Saudara apa yang disampaikan oleh Roma 12 ayat 13, maka temanya saya beri Yesus meraja dalam hati kita, dan titik 2 hospitality. Nah, seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Pendeta dan juga beberapa anggota jemaat yang saya ceritakan tadi, itu disebut juga dengan hospitality. Hospitalitas itu berarti menyambut orang asing dengan tangan terbuka. Seperti yang Tuhan Yesus contohkan ya, Tuhan Yesus selalu terbuka pada siapapun. Nah, dalam arti lain, hospitality itu artinya memberikan tumpangan, memberikan kebaikan kepada orang lain, tanpa bersungut-sungut. Memberikan tumpangan, memberikan kebaikan kepada orang lain tanpa bersungut-sungut. Nah, itu contoh tadi tuh Pak Pendeta tadi, dan juga tadi beberapa anggota jemaat yang pernah saya pelayanan bersama dengan mereka. Bapak Ibu, kata hospitality ini berasal dari kata Yunani philoxenia. Itu artinya mengasihi orang asing. Philoxenia artinya mengasihi orang asing. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, bahkan Yesus sendiri pernah mengatakan, kalau kamu buat bikin pesta, undanglah orang miskin, undanglah orang cacat, undanglah orang lumpuh, dan seterusnya. Bapak Ibu, orang-orang ini kalau diundang ini kan orang-orang asing. Itu mereka-mereka di sana itu, di pinggir jalan, undang mereka, panggil semua. Orang-orang miskin, orang cacat, orang lumpuh. Artinya apa? Mengundang orang-orang yang tidak memberikan untung kepada kita, yang memberikan undangan kepada mereka. Ya, orang menolong orang, berbuat baik kepada orang yang tidak mungkin bisa membalas kebaikan kita itu yang telah kita berikan kepada mereka. Tangkap ya Bapak Ibu, memberikan kebaikan, menolong orang yang tidak mungkin bisa membalas kita.
Nah, itu juga hospitality yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan bahwa marilah kita membuka hati dan biarkanlah Kristus meraja di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk membuat keputusan-keputusan yang tidak biasa, keputusan-keputusan yang baik untuk sesama kita, salah satunya yaitu kerelaan kita untuk senantiasa memberikan kebaikan, berbuat baik kepada orang asing dengan atau berbuat baik tanpa bersungut-sungut. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan karya Kristus melalui kerelaan kita untuk membuka diri kita untuk berbuat baik kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang tidak pernah mampu membalas kebaikan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, apa yang Engkau ajarkan dan Engkau contohkan adalah perbuatan-perbuatan yang di atas standar kehidupan di dunia ini. Karena itu, mampukan kami anak-anak-Mu agar kami mampu untuk membuat keputusan dan bertindak seperti yang Tuhan inginkan. Yang di atas rata-rata keputusan-keputusan yang mampu dilakukan oleh orang-orang di dunia ini. Mampukan kami mencerminkan kasih Kristus melalui perbuatan-perbuatan kami yang kami lakukan tanpa bersungut-sungut. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.